Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello agripreneurs, jumpa kembali di Inspirasi Agribisnis. Kali ini kita akan bahas pertimbangan apa yang harus kamu perhatikan sebelum melakukan budidaya ikan dalam ember atau bisa disingkat dengan budik damber. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan informasi agribisnis menarik lainnya. Budidaya ikan dalam ember dengan ikan lele sangat populer untuk mengisi waktu di sela-sela work from home. Namun sebelumnya, perlu kamu perhatikan hal-hal yang dijelaskan oleh Muhammad Jainun Ihsan, Sarjana Perikanan, praktisi budidaya ikan dari Yogyakarta. Yang pertama, saya sudah mengomentari, artinya saya tidak mendukung dan tidak juga menghambat gitu ya. Tapi saya akan menyampaikan beberapa analisa atau prediksi gitu ya, dan logika secara keilmuan budidaya itu seperti apa, tentang budidaya ikan sistem ember ya, budidaya ikan dalam ember gitu. Itu yang saya lihat, saya perhatikan, itu kan rata-rata volume embernya sendiri kan kurang lebih cuman 80 liter. Itu embernya, airnya otomatis kan di bawah itu ya. Nah itu kalau dianggap 80 liter aja airnya ya, maksimal 80 liter kan. Itu kalau diisi bibit 50 ekor saja, itu sama aja per liternya 0,625 ekor per liter. 0,625 ekor per liter. Artinya kalau kita konversikan dengan sistem budidaya ikan lele pada tebar dengan volumetrik yang benar, yang lebih luas, yang lebih banyak. Saya per kubik ya, per kubik kan berarti per 1000 liter. Itu yang sudah yang kami alami di angka 500 ekor per meter kubik itu aja sudah kewalahan, sudah kerepotan. Sedangkan tadi 0,625 ekor per liter ya. Kalau dikalikan 1000 berarti kan 625 ekor per meter kubik. Itu dengan pada tebar yang baru 50. Di satu sisi ada yang nebar 100, 200. Nah ini memang ya kalau di awal-awal masih tadi ya benih, tidak begitu kelihatan padat gitu ya, karena ikannya masih kecil. Tapi kita semua bisa membayangkan ketika ikannya sudah remaja yang sekilo isi 20, atau nanti menjadi konsumsi sekilo isi 10 lah. Kalau 50 ekor saja kan berarti itu isinya berapa? 5 kilo ya kan? 5 kilo itu dalam satu ember itu aja untuk ikannya aja udah gak nyaman. Nah, ada lagi yang saya juga masih kurang serk saja sih. Tapi ya ini kan karena bagian dari pekerjaan orang lain, mungkin menjadi jalan rezeki orang lain kan. Makanya saya tidak terlalu, ya sah-sah saja orang mau melakukan seperti itu kan. Cuman untuk skala usaha, untuk bisnis agak sulit ya. Saya bisa kasih ilustrasi. Misalnya ilustrasinya seperti ini ya. Ini dalam ember kapasitas 80 liter. 80 liter diisi ikan 50 ekor. Dalam 50 ekor dengan ikan 50 ekor, dia kan sebaran ikannya cuma di sini-sini aja ya. Di sini-sini aja. Dia nggak bisa pindah ke tempat lain. Beda dengan yang di tempat yang luas. Misalnya ini 5 kubik ya, 5 kubik itu sama dengan 5000 liter ya, liter. Ini kita isi maksimal ya
satu bibitnya 500, berarti diisi 2.500 ekor. 2.500 ekor. 2.500 ekor ini, dia kalau sebaran ikannya itu bisa ngumpul di sebelah sini, di sini masih ada tempat yang luang gitu. Dia pindah ke sini, di sini ada tempat yang luang. Jadi pergerakannya tuh space-nya tuh cukup banyak gitu. Berbeda dengan yang seperti ini. Ya makanya itu tadi, kalau dia posisi masih kondisinya masih berbentuk benih, ya nggak begitu bermasalah. Tapi ketika udah menjelang remaja atau dewasa ke konsumsi gitu ya, itu akan muncul masalah. Ya ilustrasinya seperti itu. Walaupun itu dikasih peralon untuk membuang airnya ya, tetap aja akan kesulitan. Karena prinsipnya lele itu kan butuh air yang tidak baru, tapi ya tetap ada perombakan kotorannya, tapi tidak serta-merta terus ganti baru. Ya kurang lebih seperti itu analisa saya. Nah ini nanti monggo kedepannya bisa dibuktikan apa yang saya sampaikan ini. Bukan berarti ini nggak bisa loh, tapi bisa aja. Cuman mungkin kendalanya agak banyak dan dihitung-hitung secara bisnis tuh yang mau dicapai apa gitu agak sulit. Karena kalau mau dikembangkan seperti apa gitu agak sulit kan. Kalau ini kan misalnya seperti ini, kita bisa panennya kurang lebih 2,5 kintal. Kalau ini panennya berapa? Misalnya panennya 5 kilo. 5 kilo ini kan nggak dalam satu waktu. Apa nggak lebih baik beli di pasar atau beli di pembudidaya, kita membantu ke pembudidaya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini juga muncul bau ya Mas. Kalau untuk lele itu secara alami, secara natural, secara spesiesnya memang kodratnya itu akan muncul bau. Nah itu juga menjadi pertimbangan nanti di tempat kita, di rumah kita itu kalau ada bau-bau seperti itu akan mengganggu apa enggak gitu kan. Kalau seandainya biasanya nanti akan muncul masalah ketika ikan sudah remaja itu dengan kualitas air yang rusak gitu kan, yang menurun. Nah biasanya solusinya dengan pergantian air gitu kan secara rutin. Kalau pergantian airnya nanti terlalu banyak, misalnya ini embernya ya ilustrasinya seperti ini ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau kita ganti, misalnya ikannya ini sudah teler, jadi teler banyak yang menggantung di atas lah, banyak yang menggantung di atas, airnya kotor sekali. Kebanyakan rata-rata diganti air secara total, jadi di angka 80 sampai 90% gitu. Misalnya dibuang air seperti ini ya. Jadi airnya seperti ini, terus ditambah lagi airnya seperti semula ke level semula. Dengan cara kerja seperti ini, ikan memang bagus setelah diganti air. Nafsu makannya bagus gitu ya, kembali normal. Biasanya, kecuali kalau terkena penyakit ya, itu akan kembali normal, nafsu makannya bagus. Cuman setelah diganti dengan air yang baru seperti ini, otomatis populasi bakteri pengurainya juga akan terbuang, yang tadi sudah ada juga akan terbuang. Jadi dalam waktu 1-2 hari kemudian akan kembali keruh dan harus dibuang lagi dengan volume yang sama kurang lebih. Nah itu kira-kira akan menjadi kendala atau tidak. Misalnya pembudidaya akan melakukan seperti itu setiap harinya ya. Tiap hari dibuang seperti itu. Kalau untuk efisiensi air jadi nggak efisiensi karena pembuangan airnya 80 sampai 90%. Kurang lebih seperti itu. Seandainya Anda semua mau ya istilahnya iseng-iseng atau berwirausaha kecil-kecilan lah, di rumah ada tempat yang kecil gitu. Saya bisa menyarankan ya tidak harus dengan sistem yang sekecil ini gitu loh. Ya setidaknya 1000 liter gitu atau 1 meter kubik ya. Tapi kalau untuk lele tetap akan muncul bau ya. Nah itu akan mengganggu apa tidak. Seandainya itu akan menjadi masalah, bisa diganti dengan ikan yang lainnya. Misalnya nila, ikan mas bisa, atau gurame gitu. Tapi kalau untuk nila, ikan mas ataupun koi harus ada
alat tambahan yaitu berupa blower ya atau aerator yang memadai gitu, yang bisa mengaduk. Nah itu akan menjadi sistem bioflok gitu loh. Kalau untuk lele seperti ini ya agak susah gitu kan. Maksudnya bioflok juga tidak. Kalau seandainya mau digunakan nutrisinya untuk apa? Untuk kangkungnya ya, untuk sayurnya, kalau diganti air terus menerus juga nutrisinya juga nggak ada kan. Seperti itu. Ya nanti akan timbul masalah dari ikannya sendiri gitu kan. Yang pertamanya fokusnya di ikan. Kurang lebih seperti itu. Bisa nanti dengan lahan yang sempit tapi tidak sekecil ini gitu loh. Kalau ini kan kayak kalau diisi mungkin diisi 20 ekor gitu masih nggak apa-apa, 10 sampai 20 ekor gitu nggak apa-apa. Tapi kita nunggunya kan ngapain nunggu ikan 10-20 ekor kan dalam waktu 3 bulan gitu. Dan saat ditebar benihnya kelihatan sedikit sekali 10-20 ekor gitu kan. Tapi itu nanti kalau pas besar ya pas jumlahnya dengan space yang ada gitu. Satu solusi lagi seandainya yang tadi sulit disediakan kolam atau wadah budidaya yang lebih besar, misalnya di ukuran 1000 liter ya, bisa juga. Yang jadi permasalahan kan ini kan terlalu padat ya. Ketika benih memang nggak terlalu padat, tapi nanti ketika remaja kan menjadi padat. Nah menjelang remaja itu sudah dipisah menjadi dua, yang isinya 50 tadi dijadikan 2 ember menjadi 25-25 seperti itu. Atau kalau yang diisi 100 jadi 50-50 nanti di remaja dijarangkan lagi menjadi 25-25. Kita memakai yang konvensional aja ini kan hampir sebenarnya nggak ada perlakuan apa-apa sih menurut saya kan, nggak ada teknologi apa-apa gitu kan sebenarnya. Ya teknologi cuman sifon terus penambahan probiotik itu juga nggak begitu signifikan terhadap pertumbuhan lele sebenarnya kan. Itu memakai pada tebar yang konvensional aja yang sampai panen itu per meter kubik cuma 200 ekor ya kan. Nah itu nanti menjelang remaja kita mengadopsi atau kita merujuk ke yang 200 ekor itu saja per meter kubik. Jadi kalau di awal langsung 200 ekor kan kelihatan jarang sekali kan, ikannya jadi kurang padat, kurang seru ya dikasih makan kan, kurang meriah. Nah nanti di pertengahan itu bisa dijadikan 2. Jadi tetap kita mempertimbangkan sisi keilmuannya gitu kan. Jadi pasnya di ukuran sekian, pada tebarnya juga harus menyesuaikan. Nah, sudah jelas ulasan dari Mitra Pemkab Bantul di bidang perikanan ini? Apa masih mau mencoba budik damber lele di rumahmu? Demikian video kali ini, semoga menginspirasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.